Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan persembahan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka-duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan kepada hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, pengayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat mengayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersembahkan kami dengan semua saudara dan saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami, sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas, bab 16, ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berikanlah bertanggung jawab atas dirimu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul, aku tidak dapat mengemis. Aku malu. Aku tahu apa yang kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada Tuhanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat itu, dan untuk utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu." Buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak yang terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini,
Pemegang harta milik seringkali tergoda untuk berbuat curang. Pada resikonya, orang itu dipecat. Setelah tahu akan dipecat, ia menggunakan otaknya agar bisa diterima. Nanti diberhentikan dari jabatannya. Kecerdikan ini dipuji tuannya. Dalam bacaan tersebut juga, karena ia pandai memperhitungkan masa depannya. Anak-anak terang mestinya jangan kalah cerdik daripada anak-anak dunia. Maksud dari bacaan ini, kita sebagai orang yang jujur jangan mau kalah dengan orang yang cerdik. Bukan untuk meniru kecurangan, tapi untuk memperhitungkan masa depan kita sebagai orang yang terang. Karena dari beberapa bacaan tersebut, bendahara yang tidak jujur itu dipuji. Dipuji karena cerdiknya dia. Karena itu, kita harus cerdik agar tidak binasa dalam hidup. Apakah kita selalu hidup terarah ke masa depan? Ini menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Bahwa kita juga harus mempunyai arah untuk masa depan kita. Bacaan ini menurut saya baik sekali karena di situ kita diajak cerdik dalam hal mestinya tidak mengikuti kecurangan tersebut. Namun kita harus belajar memperhitungkan masa depan kita dalam hidup ini. Dan anak-anak juga mestinya jangan kalah cerdik dan jangan kalah cerdik sama anak-anak dunia. Ini patut kita contoh dalam renungan kita pada hari ini. Dan marilah kita selalu berterima kasih dalam hidup ini dan mengusahakan kecemasan dan ketakutan kita selalu memberikan pada Tuhan agar kekuatan dan kesabaran kita dalam menghadapi dan menerima penghayatan ini dan kita selalu dilindungi dalam pengharapannya dan kita juga selalu diberkati. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.